kembali lagi di Ibadah Sekolah Minggu GKI Mesias bersama Lause Yolan. Adik-adik, Lause sekarang ajak satu teman Lause lagi yang baru. Penasaran gak? Kita sama-sama panggil ya, namanya Lause Jenny. 1, 2, 3. Lause Jenny. Yeay, halo Lause. Halo Lause. Halo juga semuanya, adik-adik GKI Mesias. Salam kenal ya. Nama Lause Jenny. Yeay, Lause Jenny. Iya. Lause, udah siap belum buat puja Tuhan? Udah siap dong. Ini Semangat asik nih. banget. Emang kita mau nyanyi lagu apa sih, Lause? Nyanyi lagu Ada Satu Sobatku. Adik-adik bangkit berdiri ya. Oke. Kita mau sama-sama pakai gerakan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya Lause, adik-adik. Iya. Kita mau sama-sama katakan, ada satu sobatku yang setia. Namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hariku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hariku. Amin. Amin. Senang sekali ya punya Iya. sahabat yang setia seperti Tuhan Yesus. Lause, Mhm. adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau lihat dulu foto kehadiran adik-adik minggu lalu sama video ayat hafalan. Wah, senang sekali. Aku juga mau lihat, Lause. Oke. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan dan mementingkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, itu ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati
dan mementingkan diri sendiri. Itu ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati Dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Wah, Lose Yolan, Lose pasti senang sekali melihat adik-adik GKI Mesias setia beribadah semua. Iya benar, walaupun kondisi situasinya lagi kayak gini ya Lose. Iya benar. Tapi adik-adik tetap setia dan beribadah. Tetap kepada semangat ya adik-adik. Iya. Oke, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama siapin hati kita. Kita mau nyanyi satu pujian, Yesus Sahabatku. Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, yang mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingati Kau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sekali lagi kita mau sama-sama katakan, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingati Kau, Yesus sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar nanti. Ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingati Kau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Adik-adik, mari kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjadi sahabat kami yang setia. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami bisa mendengarkan dengan baik dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau Suhelan ada di sini sih? Loh, kok ada Lause Kevin? Halo Loselan. Iya, kok kita ada di sini ya? Lause Kevin juga bingung loh. Tiba-tiba ada di sini tadi. Kok kita lupa sih? Kan kita mau
cerita firman Tuhan buat adik-adik di rumah. Oh iya bener, tapi kita bisanya lewat Zoom ya, soalnya kita nggak bisa ketemuan nih. Lalu Yolan di Malang, lalu Kevin di Bandung. Jadi kita nyampein firman Tuhannya Iya, lewat Zoom Kak. aja ya. Oke. Oke. Sebelumnya Lause mau cerita nih sama Lause Kevin dan adik-adik di rumah. Wah, cerita apa tuh, Lause? Nah, adik-adik Lause Kevin, jadi beberapa hari yang lalu Lause lagi sedih banget. Soalnya nilai-nilai yang udah dibagiin, Lause dapat ada satu mata kuliah yang nilainya kurang memuaskan buat Lause. Nah, jadinya Lause sedih banget waktu itu. Tapi Lause bersyukur banget karena ada satu sahabat Lause yang nyamperin Lause dan menguatkan Lause, menghibur Lause supaya Lause nggak sedih lagi. Karena Lause bisa memperbaikinya di semester depan. Lause bersyukur banget karena waktu Lause sedang sedih, ada sahabat Lause yang peduli sama Lause, yang menguatkan Lause, yang menghibur Lause gitu. Jadi Lause lagi seneng banget. Wah, luar biasa ya. Dengan adanya sahabat bisa membuat kita jadi kuat kembali, jadi semangat kembali ya. Ngomong-ngomong tentang sahabat, di Alkitab juga ada loh Lause dan adik-adik cerita tentang dua orang sahabat. Oh ya? Iya, penasaran nggak? Siapa sih mereka? Penasaran banget. Nah, Lause Kevin mau cerita sedikit ya tentang dua orang ini. Oke? Nah, adik-adik, dua orang sahabat yang ada di Alkitab ini namanya Yonatan dan Daud. Tuh. Daud. Kayaknya baru-baru ini kayak baru denger gitu ya namanya Daud. Siapa sih Daud kira-kira? Sion? Itu loh yang minggu lalu Lause cerita. Daud yang mau dibunuh sama Raja Saul. Oh iya, ingat. Iya, Daud yang mau dibunuh sama Raja Saul ya. Nah, ceritanya minggu lalu Daud berhasil kabur ya. Nah, ternyata adik-adik sama Losiolan, Daud itu kabur ke daerah yang namanya Nayot. Nah, di sana Daud ketemu nih sama sahabatnya yang namanya Yonatan itu. Nah, adik-adik, fun fact nih. Yonatan ini ternyata anaknya Raja Saul yang mau membunuh Daud ini. Nah, waktu Daud ketemu sama Yonatan, Daud ketakutan, Daud panik. Daud bilang ke Yonatan, Yonatan, tolong aku. Aku lagi dikejar-kejar nih. Aku lagi mau dibunuh sama ayahmu. Tapi adik-adik, Yonatan nggak percaya sama apa yang diomongin sama Daud. Karena kalau Raja Saul pengen melakukan sesuatu, Raja Saul tuh pasti ngomong ke Yonatan. Nah, tapi Yonatan tuh nggak pernah dengar apa-apa dari ayahnya tentang ayahnya itu yang mau membunuh Daud. Nah, tapi Daud menjawab, iya Yonatan, ayahmu tuh nggak akan pernah bilang ke kamu kalau dia tuh bakal bunuh aku. Karena ayahmu tuh tahu kalau kamu tuh sahabatnya aku. Ayahmu tuh nggak tega kalau nanti ngelihat kamu sedih. Kalau harus ditinggal sahabatnya. Makanya ayahmu nggak bilang apa-apa ke kamu. Terus akhirnya Yonatan mikir dan bilang deh ke Daud, Oke, sekarang gini deh. Sekarang apa yang mau kamu lakuin Daud? Apa yang kamu mau minta dari aku? Aku bakal lakuin apapun itu untuk kamu. Akhirnya Daud seneng ngedenger tawaran Yonatan ini. Daud bilang, oke Yonatan, aku ada ide nih. Besok kan bulan baru nih, ya Yonatan. Seharusnya aku ada bersama-sama dengan Raja Saul di perjamuan. Nah, tapi kalau kamu ngizinin aku untuk pergi,
Aku bakal sembunyi di padang sampai lusa petang. Nanti ayahmu pasti nanya ke kamu, mana Daud? Kok nggak kelihatan ya? Nanti kamu tolong bilang ya Yonatan ke ayahmu, kalau aku udah minta izin ke kamu untuk pergi ke Bethlehem untuk merayakan upacara pengorbanan tahunan di sana. Nah, nanti kamu tolong liatin reaksi ayahmu. Apakah ayahmu bakal bilang, baiklah? Nah, kok ayahmu bilang baiklah, berarti artinya aku ini aman. Tapi kalau ayahmu marah, reaksinya marah, itu artinya aku dalam bahaya. Terus Yonatan bilang, oh oke. Oke, kalau gitu aku bakal ngelakuin semua itu. Aku bakal bilang semuanya itu ke ayahku dan aku bakal lihat reaksi ayahku terhadap apa yang aku bilang nanti. Terus tiba-tiba Daud mikir, terus nanti siapa yang ngasih tahu ke aku tentang kabar baik atau kabar buruknya? Terus Yonatan bilang, oke gini, yuk kita keluar dulu ke padang. Akhirnya mereka keluar ke padang. Nah, di padang mereka melihat di sana ada batu. Lalu Yonatan punya ide kalau, Daud dengarkan, kalau nanti aku memanah 3 buah busur ke batu yang ada di sebelah sana, tas. Nah, nanti aku menyuruh tuh budakku untuk mengambil 3 buah panah, anak panah itu ke sana dengan perintah, dengan tegas. Kamu dengar baik-baik ya tanda ini. Kalau aku memerintahkannya kepada budakku begini, hai budak, ambillah, lihatlah panah-panah di situ, lebih kemari. Dengar Daud, lebih kemari. Nah, maka artinya kamu dalam keadaan yang baik, kamu aman Daud. Tapi kalau aku memerintahkan kepada budakku, hai budak, pergilah ke sana, ambillah, lihatlah anak-anak panah itu lebih ke sana. Nah, ingat Daud, lebih ke sana. Nah, itu artinya kamu dalam bahaya. Artinya Tuhan mau kamu pergi. Oke Daud, mengerti? Nah, Daud mengiyakan. Daud mengerti. Oh, oke, baik. Aku mengerti. Aku akan mengingat kedua tanda itu. Oke. Nah, akhirnya adik-adik dan Yolan, Daud pergi bersembunyi di padang, dan Yonatan pergi pulang ke Saul. Nah, keesokan harinya nih adik-adik dan Yolan, ketika bulan baru, Raja Saul dan Yonatan ada di perjamuan, ada di ruangan perjamuan. Nah, di sana Raja Saul melihat nih, kok gak ada Daud ya? Tapi Raja Saul gak bilang apa-apa. Raja Saul cuma mikir dan berkata dalam hatinya, oh mungkin Daud sedang ada masalah nih. Makanya Daud gak bisa datang di perjamuan ini. Nah, akhirnya perjamuan pada hari itu selesai. Esok hari masih ada perjamuan nih adik-adik dan Yolan di ruang yang sama. Raja Saul juga melihat-lihat. Wah, kok Daud ini kok masih belum ada ya di sini? Nah, adik-adik, Saul akhirnya nanya ke Yonatan. Yonatan, kok Daud sama ini 2 hari ini nggak kelihatan ya? Kok dia nggak bersama-sama dengan kita nih selama 2 hari ini di perjamuan ini? Kemana ya dia? Lalu Yonatan bilang, oh iya ayahku, kemarin Daud meminta izin kepadaku untuk pergi ke Bethlehem, ke kotanya, untuk merayakan upacara pengorbanan tahunan. Ternyata adik-adik, Raja Saul marah kepada Yonatan. Yonatan, berani-beraninya kamu mengizinkan Daud untuk pergi. Berani-berani kamu mengizinkan Daud yang sudah menjadi aib bagiku untuk pergi. Lalu adik-adik, Raja Saul mengambil tombak, lalu melemparkannya ke Yonatan. Tapi untungnya adik-adik dan Yolan nggak kena. Akhirnya Yonatan pergi dengan hati yang marah, dengan hati yang sedih.
karena ayahnya mau membunuh dia dan membunuh sahabatnya Daud. Akhirnya Yonatan ini pergi ke padang. Di sana Yonatan membawa budaknya. Lalu Yonatan memanah 3 buah panah ke dekat batu yang sudah dijanjikan kepada Daud. Nah, Yonatan memanah tas. Nah, lalu Yonatan memerintahkan kepada budaknya, "Hai budak, jangan diam saja. Pergilah ke sana. Ambillah 3 anak panah itu. Lihatlah lebih ke sana. Lihatlah lebih ke sana untuk mengambil ketiga anak panah itu." Lalu budaknya itu mengambil dan mengembalikan ketiga buah anak panahnya itu kepada Yonatan. Lalu Yonatan pun menyuruh budak ini untuk membawa senjata ke kota. Nah, akhirnya budak itu pergi ke kota, dan setelah budak itu tidak ada, Daud yang sudah mendengar bahwa ternyata kabar yang harus didengarnya adalah kabar buruk, maka Daud berdiri menampakkan dirinya kepada Yonatan. Lalu Daud ini sujud kepalanya ke tanah. Lalu dia menyembah 3 kali. Lalu Daud menangis kepada Yonatan karena Daud harus menerima bahwa Saul benar-benar ingin membunuh Daud, membunuh dirinya, dan membunuh sahabatnya Yonatan. Akhirnya Daud nangis bersama-sama dengan Yonatan. Tapi kemudian Daud bisa menahan diri. Daud bisa memberhentikan nangisnya. Dan setelah itu Daud memutuskan untuk segera pergi, segera kabur dari Raja Saul. Nah, adik-adik sama Ausulan, sebelum Daud pergi, Yonatan menitip satu pesan kepada Daud. Pesannya, "Daud, pergilah dengan selamat ya. Sehat-sehat di sana. Dan selalu ingat dan pegang janji Tuhan kepada kita dan keturunan-keturunan kita." Tuhan pernah berfirman, Tuhan pernah berjanji, kalau Tuhan gak akan pernah membiarkan kita, Tuhan gak pernah akan meninggalkan kita. Tuhan pasti akan menyelamatkan kita dan menyelamatkan keturunan-keturunan kita. Tuhan gak akan membinasakan keturunanmu dan keturunanku. Oke, Daud, pergilah dengan selamat. Aku mengasihimu, Daud. Aku ingin kamu terus selamat. Aku ingin mendengar kabar yang baik selalu darimu. Oke, berkabar-kabar selalu denganku ya, Daud. Akhirnya Daud pun pergi kabur. Dan Yonatan pun pergi ke kota. Nah, begitu adik-adik dan Losuyolan, cerita tentang 2 orang sahabat yang namanya Daud dan Yonatan yang ada di Alkitab. Wah, luar biasa ya Lause Kevin dan adik-adik. Kita tadi sudah sama-sama mendengar cerita tentang persahabatan antara Yonatan dan Daud. Bagaimana tadi Daud sedang mengalami ketakutan sekali karena dia akan dibunuh oleh Saul. Tetapi di masa-masa ketika Daud sedang mengalami ketakutan, Yonatan hadir. Yonatan datang kepada Daud untuk menghibur Daud, untuk membantu Daud menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh Daud. Sungguh luar biasa. Itu adalah salah satu contoh seorang sahabat yang menolong temannya, menolong sahabatnya, peduli kepada sahabatnya. Nah, pada pagi hari ini kita sama-sama belajar ya, sebagai seorang sahabat, kita bukan hanya saja ada hadir ketika sahabat kita sedang dalam keadaan senang, tapi kita juga harus ada ketika sahabat kita sedang mengalami kesedihan, kesusahan. Misalnya adik-adik, ketika teman adik-adik sedang kesulitan mengerjakan PR. Nah, adik-adik bisa tuh mengerjakan PR dengan baik. Nah, adik-adik
bisa menolong mengajarkan teman adik-adik untuk menyelesaikan PR. Tapi ingat ya adik-adik jangan kasih tahu jawabannya langsung, tapi adik-adik bantu untuk mengajari supaya teman adik-adik juga bisa mengerjakan PR itu dengan baik. Atau misalnya sekarang kan kita lagi dalam situasi pandemi seperti ini. Mungkin ada teman adik-adik yang sedang sakit COVID, terkena virus COVID. Nah, adik-adik bisa menolong teman adik-adik, sahabat adik-adik, bukan mengunjungi rumahnya, tetapi menelpon lewat WA call, video call, atau lain-lain. Adik-adik bisa menyemangati teman adik-adik supaya cepat sembuh, dan bisa berdoa buat teman adik-adik supaya Tuhan menyembuhkan teman adik-adik. Atau mungkin teman adik-adik lagi kesedihan karena keluarganya, papa mamanya, atau mungkin sedang terkena virus corona. Nah, adik-adik bisa menguatkan teman adik-adik supaya percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Nah, Lause Kevin dan adik-adik semua, pada pagi hari ini kita kembali diingatkan untuk menjadi seorang sahabat yang selalu hadir untuk bukan saja untuk cerita-cerita tentang keseharian, tetapi menolong ketika teman-teman kita lagi kesusahan, lagi kesedihan, perlu dibantu dalam doa. Nah, kita mau sama-sama belajar untuk saling menolong satu sama lain. Nah, adik-adik, untuk mengingat firman Tuhan pada pagi hari ini, Lause mau ajak Lause Kevin dan adik-adik semua di rumah untuk menghafal ayat hafalan. Nah, ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesesakan. Sekali lagi ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, adik-adik, ini ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ya adik-adik, video dan kasih ke Lause adik-adik masing-masing. Adik-adik, Kevin juga mau ngingetin nih, nggak bosan-bosannya mau ngingetin kalau adik-adik juga harus tetap jaga kesehatan ya, harus mengikuti protokol-protokol kesehatan. Kalau misalnya nih adik-adik benar-benar harus banget keluar, adik-adik harus pakai masker. Oke? Nah, lalu yang kedua, adik-adik juga harus rajin-rajin cuci tangan. Cuci tangan. Nah, yang ketiga, adik-adik juga harus jaga jarak. Kalau misalnya juga harus banget keluar, adik-adik harus jaga jarak, harus pakai masker, jauhi kerumunan, tetap jaga kesehatan juga, jangan lupa makan makanan yang bergizi. Dan tidur juga jangan begadang, harus tidur dengan teratur agar dapat imun yang sehat, yang kuat. Gitu. Oke, gak kerasa nih ya Lausiolan, udah di akhir ibadah aja nih. Bentar lagi kita udah harus berpisah nih sama adik-adik semua. Iya, tapi Lause,
Yolan mau ajak adik-adik semua buat berdoa sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk sama-sama kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami sama-sama diingatkan kembali untuk menjadi seorang sahabat yang dapat menolong teman-teman kami ketika teman-teman kami sedang kesusahan, sedang kesedihan, dan dapat peduli, dapat menyemangati teman-teman kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang terpapar corona, kiranya Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menyemangati mereka, Tuhan yang menguatkan mereka supaya mereka dapat tetap semangat dan tetap berharap bahwa dan percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan dan memberikan yang terbaik bagi mereka. Kami menyerahkan untuk anak-anak GKI Mesias ke dalam tangan Tuhan, supaya kami dapat terus dalam keadaan tubuh yang sehat dan terus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ajarlah kami untuk dapat mengasihi Tuhan dan dapat mengasihi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yeay, dadah.